Kami dari kelompok 6 Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama kelompok kami ada Alfi Ramah Romadhona Moh Jalaluddin Miladia Ulufa An-Nur Sofi Koiriah Baginda Revian Asha, dan Reska Rahmawati. Izinkan kelompok kami untuk memaparkan hasil riset yang berjudul Penerapan Kebijakan Manajerial pada Tingkat Kemampuan Perusahaan dalam Peminimalan Biaya Produksi dan Penjualan terhadap Pemulihan Profitabilitas Pasca Pandemi COVID-19 pada PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk GJRN adalah sebuah perusahaan rokok yang berdiri sejak tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Awalnya, perusahaan ini adalah industri rumah tangga yang hanya memproduksi dua jenis rokok kretek. PT Gudang Garam Tbk adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia, yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Dengan total penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen rokok terbesar di dunia dengan populasi berusia 15-64 tahun sebesar 68%. Berdasarkan data riset pasar Nielsen, total volume penjualan industri rokok pada tahun 2022 mencapai hampir 250 miliar batang. Hal tersebut menunjukkan sedikit peningkatan seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial COVID-19. Penyusunan proyek based ini dapat digunakan untuk 1. Menganalisis kebijakan manajerial yang diterapkan oleh PT Gudang Garam. 2. Mengevaluasi dampak kebijakan manajerial terhadap tingkat penjualan dan profitabilitas. 3. Memberikan rekomendasi strategi manajerial yang dapat diterapkan oleh PT Gudang Garam. Penyusunan proyek based ini dapat digunakan untuk penilaian. 1. Penilaian proses, partisipasi aktif dalam kegiatan penelitian, literasi digital, dan analisis data. 2. Penilaian produk, kualitas laporan analisis, dan presentasi. 3. Penilaian sikap, kemampuan kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis. Dengan adanya penyusunan proyek based ini diharapkan dapat 1. Memahamkan pembaca terkait kebijakan manajerial yang diterapkan oleh PT Gudang Garam Tbk untuk mengatasi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan cukai dan PPN. 2. Kelompok kami dapat mengevaluasi dampak kebijakan manajerial tersebut terhadap tingkat penjualan dan profitabilitas PT Gudang Garam Tbk pasca pandemi COVID-19. 3. Diharapkan kami dapat memberikan rekomendasi strategi manajerial yang dapat diterapkan oleh PT Gudang Garam Tbk untuk memulihkan profitabilitas di masa pasca pandemi. Langkah-langkah penyusunan proyek. 1. Fase perencanaan. Kami mencari informasi mengenai PT Gudang Garam Tbk dan membuat listing masalah yang terjadi di lingkup perusahaan tersebut berdasarkan pada laporan keuangan dan kinerja yang tersedia. Kami melakukan penelitian literatur mengenai industri rokok di Indonesia, terutama dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan cukai dan PPE terhadap perusahaan rokok, terutama pada PT Gudang Garam Tbk. Kami mengidentifikasi dan mempelajari kebijakan manajerial yang diambil oleh PT Gudang Garam Tbk untuk mengatasi tantangan tersebut. Kami mendesain perencanaan proyek sebagai langkah awal menjawab masalah yang ada, kemudian disusunlah suatu perencanaan proyek melalui percobaan. Kami menyusun jadwal agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan tepat sasaran. 2. Fase pelaksanaan. Kami menganalisis data keuangan PT Gudang Garam Tbk, termasuk tren biaya produksi, penjualan, dan profitabilitas sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Kelompok kami melakukan literatur digital dari website PT Gudang Garam Tbk untuk memahami lebih dalam mengenai kebijakan manajerial yang diterapkan. 3. Fase pelaporan. Kelompok kami menyusun laporan yang berisi analisis dan evaluasi atas kebijakan manajerial PT Gudang Garam Tbk, serta rekomendasi strategi manajerial untuk memulihkan profitabilitas di masa pasca pandemi. Strategi-strategi perusahaan untuk menghadapi pandemi COVID-19. 1. Mengoptimalkan produksi dan distribusi. 2. Mereka juga memasarkan produk secara online untuk memaksimalkan penjualan dan pendapatan perusahaan. 3. Mengurangi biaya dan mengoptimalkan operasional. 4. Mengantisipasi kenaikan tarif cukai.
5. Menggunakan strategi forecasting. 6. Mengoptimalkan manajemen proyek. 7. Menggunakan strategi UFH. 8. Mengoptimalkan kinerja keuangan. 19. Gudang 1. garam merah. Gudang garam spesial Deluxe Skin Spesial. Gudang garam Jajah. Gudang garam Sriwedari. Gudang garam Patra. Gudang garam Filter Internasional. Gudang garam Surya. Surya Pro. Gudang garam Signature. Surya Eksklusif. GG Move. Surya Prosta. GG Mil. Gigi Schäfer. Gudang garam Signature Milk 16. Gudang garam Signature Milk 12. Surya Pro Mabstera. Pada tahun 2023, PT Gudang Garam mencatat pendapatan sebesar 118,95 triliun rupiah, turun 4,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, laba bersih perusahaan meningkat menjadi 5,32 rupiah triliun, naik 47,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba usaha meningkat menjadi 7,43 rupiah triliun dan laba sebelum pajak naik menjadi 6,86 triliun rupiah. Dan mempunyai anak usaha PT Surya Madistrindo yang berfungsi sebagai unit usaha untuk penjualan, distribusi, dan aktivitas pemasaran lapangan secara nasional di Indonesia. Anak usaha lainnya antara lain PT Surya Pamenan, PT Surya Air, PT Graha Surya Media, dan lain-lain. Berikut merupakan perhitungan suplai demand yang telah dilakukan kelompok kami. Bisa dilihat dan Kerja dipahami. keuangan. 1. Kebijakan manajerial PT Gudang dalam mengatasi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan cukai dan PPN mengenai kebijakan manajerial PT Gudang Garam dalam mengatasi peningkatan akibat kenaikan cukai dan PPN. Berdasarkan hasil perhitungan forecasting yang telah kami lakukan, kami kurang setuju dengan kebijakan yang diambil oleh PT Gudang Garam. Kelompok kami berpendapat bahwa apabila PT Gudang Garam menaikkan harganya, maka permintaan akan produk rokok Gudang Garam akan menurun, sehingga apabila permintaan menurun maka secara otomatis stok produksi rokok akan banyak, sehingga perputaran uang akan cenderung lebih lambat. Sehingga PT Gudang Garam kurang bisa mengoptimalkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, PT Gudang Garam harus melakukan efisiensi dalam aktivitas produksinya. Berdasarkan perhitungan di atas, kami memperkirakan permintaan produksi tahun 2023 adalah sebesar 93,904 miliar batang tujuh. 825 miliar bungkus per bungkus 12 batang. Menurut kelompok kami, PT Gudang Garam lebih baik meminimalkan biaya produksinya, yaitu dengan cara mengganti jenis tembakau dengan cita rasa dan kualitas yang hampir sama dengan tembakau yang dipakai sebelumnya. 2. Tingkat penjualan dan profitabilitas yang dialami oleh PT Gudang Garam pasca pandemi COVID-19 dalam rangka meningkatkan dan profitabilitas penjualan PT Gudang Garam pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan supply demand yang telah dilakukan oleh kelompok kami, memperoleh harga keseimbangan pasar equilibrium price sebesar Rp11.670 dengan kuantitas yang diperjualbelikan sebesar 83.181 miliar batang. Makna ekonomi dari harga keseimbangan tersebut yaitu 1. Tidak ada surplus atau defisit pada harga keseimbangan, pasar tidak mengalami surplus kelebihan barang atau defisit kekurangan barang. Ini karena jumlah yang ditawarkan oleh produsen tepat sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. 2. Efisiensi pasar harga keseimbangan mencerminkan alokasi sumber daya yang efisien di pasar. Semua produsen yang bersedia menjual pada harga tersebut dapat menjual, dan semua konsumen yang bersedia membeli pada harga tersebut dapat membeli. 3. Stabilitas harga di sekitar harga keseimbangan. Ada kecenderungan harga untuk tetap stabil karena kekuatan permintaan dan penawaran yang saling menyeimbangkan satu sama lain. Dengan demikian, harga keseimbangan Rp11.670 dan kuantitas keseimbangan 83.181 miliar batang menunjukkan kondisi di mana pasar rokok berada dalam keseimbangan dan tidak ada tekanan yang mendorong harga untuk naik atau turun secara signifikan dalam jangka pendek. Untuk itu, PT Gudang Garam harus senantiasa memelihara harga keseimbangan pasarnya yaitu sebesar Rp11.670 dengan kuantitas keseimbangan 83.181 miliar batang agar profitabilitas PT Gudang Garam selalu meningkat.